Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantoswito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ini ya teman-teman ya, aritmatika sosial. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membahasnya. Di sini ada nilai keseluruhan itu kalau disingkat NK teman-teman, nilai sebagian itu NS, nilai per unit itu NP. Ini hanya singkatan saja ya. Jadi kalau nilai keseluruhan atau NK itu rumusnya sama dengan banyaknya unit kali NP. NP itu tadi kan nilai per unit ya. Nah, sedangkan kalau nilai sebagian atau NS itu banyak bagian dikali NP, nilai per unit juga. Sedangkan di sini kalau nilai per unit NP itu berarti nilai keseluruhan itu dibagi banyak unit. Nah, itu ya. Nah, misalnya di sini ada soal Alifah membeli satu lusin pulpen seharga 36.000, maka tentukan yang pertama A, harga per satuan pulpen, yang B, berapa rupiah yang dibayar Alifah jika membeli 7 pulpen. Nah, di sini ternyata dari soal itu ada satu lusin, teman-teman. Satu lusin ingat ya, berapa biji? Iya, 12 ya. Nah, ini harganya 36.000. Itu satu lusin, berarti 12 pulpen itu 36.000. Nah, ini kalau yang ditanyakan harga persatuan, ini berarti kalau dalam istilah rumusnya ini namanya adalah NP, teman-teman. Jadi nilai per unit. Berarti rumusnya NK, ya, nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Nah, kita tulis dulu nilai per unitnya atau NP itu sama dengan nilai keseluruhan atau NK dibagi banyak unit. Tinggal kita masukkan saja, kalau keseluruhannya kan 36.000 ya. Nah, ini kita bagi banyak unit. Kalau satu lusin tadi kan 12, makanya bagi 12, maka di situ akan ketemu ya 3.000. Nah, berarti 3.000 rupiah per pulpen ya, atau per unitnya itu. Di sini kalau yang bagian B ini, yang ditanyakan jika Alifah ini membeli 7 pulpen, berarti berapa? Nah, kalau di sini berarti kita mencarinya namanya nilai sebagian ya. Jadi ini NS tentunya rumusnya sama dengan banyak bagian kali NP teman-teman ya. Nah, di situ tinggal kita masukkan saja. Kalau banyaknya bagian kan 7 pulpen tadi ya, berarti kita tulis 7. Nah, kalau nilai per unit kan satu pulpen 3.000 ya, tinggal kita kalikan 3.000, maka di situ akan ketemu iya 21.000 rupiah. Jadi itu untuk membeli 7 pulpen itu seharga 21.000 rupiah. Kita berlanjut lagi untuk yang berikutnya. Nah, di sini kita akan membicarakan mengenai laba. Laba itu nama lainnya adalah untung, teman-teman. Dan di sini ada juga rugi ya. Nah, jadi ada laba atau untung dan rugi. Nah, apa yang akan kita pelajari? Di sini laba itu kita singkat L. Kalau harga jual itu HJ ya. Sedangkan harga beli itu HB. Ini hanya singkatan untuk mempermudah saja. Nah, di sini kita kalau menentukan laba itu sebenarnya bisa kita cari dari harga jual dikurangi harga beli. Jadi harga jualnya lebih besar tentunya teman-teman itu kalau kita mengalami keuntungan atau laba. Sedangkan harga jual itu bisa kita peroleh ya dari HB ditambah L. HB itu harga beli ditambah labanya. Kalau harga beli itu bisa kita dapat dari harga jual dikurangi laba. Nah, sedangkan persentase laba atau persen laba, persen L ini singkatannya ya. Persen laba itu sama dengan di sini laba atau L per harga beli atau HB dikali 100%. Nah, ini kita pahami dari rumus ini dulu teman-teman. Ini kalau mengalami keuntungan. Bagaimana kalau mengalami rugi? Nah, rugi itu kita simpulkan R. Harga jual itu HJ, harga beli HB. Ini sama. Kalau rugi itu jika di sini harga beli itu lebih besar dari harga jual, makanya HB dikurangi HJ, itu rugi ya. Nah, sedangkan harga jual itu bisa kita rumuskan kalau rugi ya, itu HB atau harga beli dikurangi ruginya. Nah, sedangkan harga belinya atau HB itu harga jual ditambah kerugiannya atau ruginya, itu harga beli. Nah, persentase rugi atau persen R singkatannya ya, itu bisa kita tulis persen R sama dengan persen rugi ya, itu rugi atau R dibagi HB atau harga beli kali 100%. Nah, ini rumusnya teman-teman. Nah, bagaimana penerapannya kita lihat di sini. Ibu membeli sekodi kaos kaki seharga Rp400.000. Ibu menjual kaos kaki Rp25.000 per pasang. A,
Ya, ibu untung atau rugi? Yang B berapa persen untung atau ruginya? Nah, di sini karena NP ya, nilai per unitnya itu sama dengan nilai NK, nilai keseluruhan dibagi banyak unit ya. Kenapa dicari seperti ini? Karena di sini diketahui skodi. Jadi kita satu kaos kakinya itu sepasangnya berapa kita harus tahu. Ya, makanya itu nilai per unit. Nah, harganya berapa di sini skodi? Rp400.000 ya. Makanya di situ kita tulis. Ya, nilai keseluruhannya kan 400.000 dibagi kalau satu kode kan 20 ya, maka bagi 20. Maka di situ nilai per unitnya atau sepasang kaos kaki seharga Rp20.000. Itu harga belinya, teman-teman. Nah, di sini kalau menjual 25.000 per pasang, itu artinya nilai jual sama harga jual sama harga beli banyakkan mana? Oh iya, banyakkan harga jual ya. Makanya karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka di sini akan mengalami untung. Nah, itu ya, akan mengalami keuntungan. Nah, di sini kalau misalkan dari yang B ya, disediakan berapa persen untungnya, berarti sini untung atau rugi berarti untung ya. Nah, sini kita cari labanya dulu teman-teman. Laba itu kan berarti harga jual dikurangi harga beli ya, atau HJ dikurangi HB, berarti 25.000 dikurang 20.000, maka akan ketemu di situ 5.000 per pasang. Nah, sedangkan persen laba itu sama dengan, nah situ laba per harga beli atau L per HB kali 100% rumusnya ya. Nah, di situ kalau kita masukkan berarti sama dengan, kalau labanya kan 5.000 ya, berarti 5.000, harga belinya kan di situ 20.000 ya, per 20.000 makanya kali 100%. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman. Di situ kan nolnya 3 tuh di bawah ya, di atas juga kita coret saja seperti itu. Ya, tinggal mudah tentunya di situ. Nah, 100-nya ini sama 20 sama-sama kita bagi, kalau 100 bagi 20 ya ketemu 5 kan ya. Nah, sedangkan di sini 20-nya kalau kita bagi 20 ya ketemu 1 tentunya. Maka di situ akan ketemu 25%. Nah, itu teman-teman ya, karena yang satu tadi nggak satu tulis artinya tinggal 5 kali 5 per 1, maka 25%. Nah, itu persentase daripada keuntungannya. Bagaimana di sini hubungan persen laba, persen rugi, harga jual atau HJ, harga beli atau HB? Ini ada hubungannya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu ya, kalau laba atau untung, dan juga di sini ada ruginya tentunya. Karena kita bicara untung atau rugi ya, laba itu sama dengan untung. Kalau harga jual itu sama dengan sebenarnya 100 plus persen laba dibagi 100 kali harga beli. Ini hati-hati, yang seperti ini harus dipahami. Pokoknya kalau jual itu lebih tinggi kalau mau untung, makanya sini untung ya. Di sini diingat 100 plus persen laba yang atas ya. Bagaimana kalau harga beli? Kalau harga beli tentunya di sini 100 per 100 ditambah persen laba kali harga jual. Jadi kebalikannya perkalian, kalau harga jual tadi kali harga beli, kalau harga beli kali harga jual. Itu diingat-ingat ya teman-teman ya. Bagaimana kalau rugi? Kalau rugi itu harga jual sama dengan 100 dikurang persen rugi atau persen R dibagi 100 kali harga beli. Ini diingat-ingat. Kalau harga beli bagaimana? Ya tinggal 100 dibagi 100 dikurangi persen rugi atau persen R dikali harga jual. Nah, ini rumus ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada 4 itu kita terapkan di beberapa soal ini. Yang pertama misalnya seperti ini, paman menjual satu trompet ya Rp15.000 dan mendapat laba 20%. Berarti harga beli 20 trompet itu berapa? Nah, ini pertanyaan bisa seperti ini. Nah, ini kan ditanyakan kan harga beli, teman-teman. Kalau harga beli berarti rumusnya kita tulis di atas itu ya. Berarti 100 per 100 ditambah persen laba. Di situ kali harga jual. Dari rumus yang ada ini. Kalau untung ini ya. Nah, di situ maka sama dengan, kita lihat dulu di sini. Karena menjualnya satu trompet 15.000 ya, di situ. Terus untungnya 20%. Di situ kan. Nah, laba atau untung. Nah, makanya tinggal kita masukkan saja. Berarti sama dengan di sini ya, teman-teman. Itu kalau harga beli satu trompet kita ngitungnya ya ini ya, dulu ya. Berarti 100 per 100 ditambah persen labanya kan 20 tadi ya. Nah, ini kali 15.000. Nah, ini tentunya akan 100 dibagi. Nah, sini kan tentunya kalau 100 sampai 20 120 ya. Di bawah itu. Nah, kali 15.000. Ini bisa kita sederhanakan, teman-teman. Yang 120 ini sama 15.000, ini sama-sama kita bagi 120 langsung ya. Maka di situ 15.000-nya akan ketemu
125 ya, 120-nya habis ketemu 1 ya, tinggal 100 kali 125 maka akan ketemu 12.500. Nah, ini per trompet harga belinya, padahal yang ditanyakan harga 20 trompet harga belinya ya, makanya sih harga B atau harga beli 20 trompet ya tinggal kita kalikan saja ya, 20 kita kali 12.500, maka kalau sudah kita hitung akan ketemu di situ 250.000 rupiah. Nah, itu penerapannya ya. Nah, tapi masih ada contoh soal lagi. Misalkan kalau ini tadi kan untung ya. Misalkan begini soalnya ya teman-teman, selusin mobil-mobilan dibeli seharga 450.000 rupiah. Setelah terjual semua ternyata rugi 10%, maka harga jual satu mobil-mobilan adalah, nah di sini ditanyakan harga jual satu mobil-mobilan teman-teman. Ya, berarti kita cari dulu harga satunya itu berapa. Harga belinya ya, karena di sini diketahui selusin mobil dibeli 450.000. Kita tahu satu lusin itu berapa? Iya, 12 biji ya. Nah, di sini kalau harga B itu harga beli ya. Harga beli satu mobilnya ya tinggal 450.000, kita bagi 12. Kalau sudah kita hitung, tentunya di situ akan ketemu 37.500 rupiah itu satu mobil-mobilan nih teman-teman. Nah, di sini ternyata kan tadi kan harga jual satu mobil-mobilan yang ditanyakan ya. Di sini mengalami kerugian, berarti pakai rumus yang rugi tadi. Harga jual sama dengan 100 dikurangi persen R, persen rugi, dibagi 100 dikali HB harga beli. Nah, ini ya, di sini karena ruginya 10% tinggal kita masukkan saja. Berarti di situ 100 dikurangi 10 dibagi 100. Nah, teman-temanku, ini yang 100 sama 37.500 bisa kita sederhanakan ya. Itu nolnya sama-sama kita coret. 100 dikurangi 10 kan 90 ya. Kita kalikan. 90 kali 375 dibagi 1 kan tetap ya. Maka hasilnya situ 33.750 saja. Nah, jadi harga jual satu mobil-mobilan adalah 33.750.000 rupiah. Makanya dia mengalami rugi 10% itu tadi. Di sini sedikit kita akan bicara mengenai komisi, bonus, atau rabat. Rabat itu nama lainnya diskon atau potongan harga, teman-teman. Nah, di sini kalau komisi itu persen komisi kali harga. Kalau bonus itu persen bonus kali harga. Kalau rabat atau diskon itu persen diskon kali harga. Ini sebenarnya penerapan soalnya hampir sama. Ini saya ambil yang diskon dulu ya, teman-teman, yang diskon aja ya. Misalnya soalnya seperti ini. Ami membeli baju seharga 80.000 rupiah. Ternyata Ami mendapat diskon 20%. Berapa rupiah Ami harus membayarnya? Nah, teman-teman, untuk uang yang dibayarkan itu sama dengan kan harga barang dikurangi diskon ya. Diskon itu potongan harga tadi. Berarti kita perlu mencari diskon dulu. Diskonnya berapa tadi? Nah, kalau mencari diskon, persen diskon kali harga. Diskonnya kan 20 ya, berarti 20 per 100 kita kali 80.000 dari harga belinya itu. Nah, ini 100 sama 80.000-nya ini bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 100 kan 100-nya ketemu 1, 80.000-nya ketemu 800. Berarti tinggal kita kalikan 20 kali 800. Setelah kita hitung ketemu 16.000. Nah, makanya di sini yang dibayarkan Ami harus berapa rupiah ini? Ya tinggal 80.000 dikurangi 16.000, teman-teman. Maka di situ setelah kita hitung akan ketemu 64.000. Maka di sini kalau kita simpulkan, jadi uang yang harus dibayarkan Ami adalah 64.000 rupiah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Ini bagian pertama. Insya Allah nanti saya sisipkan di bagian link deskripsi. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Semua adalah keterbatasan saya. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.